pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Salam hormat Kagem Pak Rektor, juga Pak WR, Pak Dekan, FKKM. Selamat Prof. Pak Turun, Bu Juga Opa, sahabat Dekan. Prof. Mutasar. Jadi saya akan menyampaikan tentang khusus tadi, jadi banyak berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Prof. Nisam juga, khususnya di akhir tadi ya. Apakah bisa sudah jelas nih? sampun. Ibu dan Monggo Bapak. Ibu. Nggih. Ya, ini saya beri judul dengan berjuang di era pandemi COVID. Ya. Kita tahu bahwa dalam era pandemi COVID ini tentunya ada semacam jeda. Jadi ada mungkin kita terkejut gitu ya. Terkejut karena dilihat dari non sewu kok balik lagi nih. Dilihat dari adanya jeda dari deklarasi yang sudah disampaikan oleh WHO dengan apa yang mungkin dilakukan oleh bangsa kita, bahwa kita menjadikan COVID ini sebagai pandemi 13 April ya, jadi 1 bulan setelah itu. Dan sekarang ini kalau kita lihat memang jumlah kasus seperti tadi disampaikan oleh Prof. Nizam dan juga tadi Pak Dekan bahwa hampir kira-kira 1,5 juta ya, 1,5 juta. Tapi yang menarik di sini jumlah yang sembuh ya semakin meningkat ya, dan kemudian juga kalau jumlah kasus baru ini juga meningkat karena memang semakin intensnya pencarian kasus ya, tracing, dan jumlah yang sembuh ini meningkat ya. Kemudian yang menarik dalam mungkin 1-2 bulan terakhir ini angka kematian memang masih meningkat, tetapi jumlah kematian per harinya ini berkurang sampai 60%. Ya. Ini saya kira juga merupakan suatu perkembangan yang dapat kita rasakan semuanya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati dan adik-adik semuanya, bahwa kita tahu bahwa di dalam kondisi COVID ini bahwa kita mengalami kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Yang tentunya pada saat kita dalam kebingungan, ya, hal yang tidak mudah, ini biasanya faktor yang paling penting adalah faktor kemampuan kita untuk bisa bertahan. Bagaimana kita bertahan, resilient. Nah, kalau misalnya kita mampu bertahan, maka kita tentunya bisa keluar dari stres dan juga bisa tetap balance, dan tentunya nanti dapat keluar beberapa jalan keluar yang baik, tentunya yang positif. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nisam, secara nasional begitu banyak ya sebetulnya cobaan, hal, tantangan, tetapi yang artinya kita bisa melihat ini sebagai suatu hal yang menantang kita untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih positif. Dan saya akan menjelaskan di sini bagaimana mungkin di level Indonesia dan lebih sempit lagi adalah di level UGM. Kita tahu bahwa tidak ada negara yang prepared ya. Jadi artinya siap kalau terjadi seperti ini. Mungkin ini adalah kondisi yang sangat berbeda dengan adanya wabah pada 100 tahun yang lalu. Karena adanya mobilitas manusia yang begitu besar ya pada saat sekarang ini menimbulkan kejadian wabah atau pandemi ini menjadi suatu hal yang kemungkinan besar diprediksi akan berulang dan tidak mudah untuk dikendalikan. Ada 9 pilar yang memang digariskan oleh WHO. Nah, 9 pilar ini bisa menjadi satu
patokan yang kita terjemahkan, bukan hanya di level negara, tetapi juga sampai di level mungkin provinsi ataupun di kampus kita sendiri ya. Kita akan lihat dan bagaimana kita berkontribusi ya untuk menegakkan pilar-pilar ini. Nah, kita sudah tahu untuk pilar yang pertama misalnya, memang terus kemudian waktu itu adanya suatu koordinasi. Yang kita lihat dalam kondisi yang tidak pasti, unpredictable, maka terus kemudian ada tindakan-tindakan khusus ya. Jadi adanya satgas ya, yang terus kemudian juga diturunkan ya sampai ke provinsi. Bahkan kalau di kita Pak Rektor pasti masih ingat bagaimana kebingungan kita di mana provinsi masih belum mengatakan bahwa ini harus suatu kondisi yang darurat, tetapi waktu itu terus kemudian menjadi diskusi yang akhirnya kita juga ikut bangga bahwa universitas ini menjadi pengawal ya. Jadi yang menuntun keputusan-keputusan yang ada di level provinsi ya, di provinsi. Saya kira ini suatu hal yang sangat baik sekali, dan ini yang tadi disebutkan oleh Pak Nizam sebagai salah satu kontribusi dari institusi pendidikan di dalam jalannya negara. Jadi dalam hal ini mungkin pengabdian masyarakat, jadi kontribusinya di situ. Nah, mungkin kalau diingat ke belakang bahwa 14 Maret Pak Rektor mengeluarkan semacam SK untuk kesiapsiagaan, dan 16 Maret kemudian diganti lagi menjadi surat edaran tanggap darurat, dan baru 4 hari kemudian 20 Maret DIY mengeluarkan SK. Jadi artinya memang ini merupakan suatu, kalau kita lihat dari kronologisnya, peran dari institusi pendidikan itu sangat penting ya dalam mengawal langkah-langkah tersebut. Dan sampai sekarang pun kontribusi tersebut masih dilanjutkan ya. Pilar kedua, ini kita lihat bahwa dalam kondisi unpredictable, maka komunikasi, risiko, dan juga keterlibatan dari masyarakat menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu dengan adanya Satgas, terus kemudian pemerintah membuat semacam platform khusus untuk informasi, toh demikian pun juga masih banyak sekali, bahkan mungkin lebih besar tentang berita-berita hoax yang beredar. Bahkan tadi yang disebutkan oleh Prof. Nizam sebagai berita-berita mungkin yang sifatnya post-truth ya, yang artinya malah mengacaukan dan membuat kondisi di masyarakat juga mungkin juga menjadi terbelah ya. Nah, di level UGM sendiri saya kira kita juga sangat beruntung karena UGM telah mendeklar memiliki tadi yang disebut kampus sehat. Jadi sebagai catatan saja, kampus sehat yang diangkat di Kemendikbud dan Kemkes itu adalah merupakan suatu kepanjangan dari HPU, Health Promoting University, Universitas Gadjah Mada. Jadi kita juga berupaya dan ikut berkontribusi menjadi tim inti untuk mewujudkan kampus sehat di seluruh kampus di Indonesia. Ya. Jadi sejak awal memang HPU ini sudah mempunyai platform yang dikaitkan dengan informasi-informasi untuk masyarakat. Sehingga pada masa COVID ini menjadi sangat dimanfaatkan. Jadi bukan hanya untuk komunitas internal UGM, tetapi juga komunitas di luar UGM. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Demikian juga mungkin dari Tropmed ini ya, dari pusat studi kami ini juga membuat media-media edukasi, buku Saku Desa Tangguh COVID ini adalah kreasi dari Tropmed yang terus kemudian dijadikan sebagai buku Saku Desa Tangguh di nasional dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi saya kira itu merupakan suatu kontribusi luar biasa dari UGM. Yang lain, di
khususnya di FKKMK, memang selama pandemi COVID kemarin, FKKMK dengan cepat men-switch ya kegiatan. Kami mempunyai suatu program yang diikuti oleh semua mahasiswa sejak semester 1, yaitu mereka bermitra dengan keluarga-keluarga di sekitar kampus di wilayah Sleman ya. Jadi sekarang sudah melibatkan mungkin lebih dari mungkin sampai 5.000 keluarga ya. Jadi mereka dalam kelompok-kelompok dan pada masa pandemi mereka menjadi pendamping para keluarga. Jadi dengan menggunakan materi yang diambil dari HPU itu tadi, nah mereka secara online melakukan pendampingan kepada keluarga dan memberikan informasi-informasi. Jadi edukasi publik berkaitan dengan pandemi COVID ini. Dan ini sangat direspon luar biasa. Jadi keluarga sangat mengapresiasi karena kemudian ada semacam jembatan komunikasi antara mereka ya, antara masyarakat dengan melalui mahasiswa dengan tentunya ahli-ahli yang ada di kampus. Dan ini terhubung ya antara ada pembimbing dan juga ada instruktur lapangan. Jadi pada waktu itu ini kira-kira ada di sekitar kampus itu ada sekitar 492 keluarga. Dan kegiatan ini sudah dimulai sejak bulan Maret tanggal 23 ya. Jadi mungkin hanya 2 minggu ya dari pengumuman bahwa sudah ada pandemi COVID. Ya. Dan dalam perkembangannya terus kemudian juga pada saat ada masa di mana kita perlu mengedukasi masyarakat menjadi kembali menyesuaikan dengan kondisi normal, maka ini juga merupakan materi-materi. Jadi selain mereka selalu dalam bentuk WA, tapi juga ada webinar, ada talk show yang luar biasa sekali jumlahnya pada saat masa pandemi tersebut. Ya, jadi ini beberapa topik yang tentunya bukan hanya dari fakultas kedokteran, tetapi juga dari berbagai fakultas ya, tergantung dari topik yang diambil dari mungkin apakah webinar ataupun talk show tersebut. Kemudian juga Universitas Gadjah Mada melalui KKN juga menerjunkan mahasiswa. Ya, dengan saya kira ini juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan literasi publik dan juga untuk bisa mahasiswa itu melihat secara langsung, berkontribusi secara langsung dalam era pandemi tersebut. Dan ini saya kira bukan hanya di lingkup sekitar Sleman, tetapi juga di 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, karena adanya mungkin juga kebingungan ya, dan juga adanya kondisi-kondisi yang tidak jelas, ini layanan psikologi yang secara online ini juga merupakan sesuatu yang diinisiasi. Ini biasanya adalah pelayanan luring, tetapi pada masa pandemi ini full menjadi online dan juga mendapat perhatian dari mahasiswa. Dan di sini yang kita bekerja sama bukan hanya dengan tim kita, tim HPU, tetapi juga dengan psikiater dan juga psikolog. Ya. Jadi mereka bersama-sama untuk saling membantu dan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun tenaga kependidikan ataupun staf ya yang memang mempunyai problem yang berkaitan dengan gangguan psikologis selama COVID ini. Dan tentunya ini atas bimbingan dari supervisor dari staffnya. Pilar ketiga adalah surveillance, rapid response team, dan case investigation. Kita tahu bahwa dengan adanya Satgas di level nasional, di situ juga dibentuk suatu platform untuk merekam ya, merekam tentang berapa jumlah dan siapa. Ini maksudnya untuk memetakan gerakan dari kasus itu.
ya. Dan juga kemudian mulai dibentuk adanya sinkronisasi informasi kesehatan yang saya kira dengan negara kita yang begitu besar, dengan penduduk yang besar dan geografi yang luar biasa, ini merupakan suatu tantangan yang mungkin tidak sempurna pada awalnya, tetapi step by step ini bisa diperbaiki. Dan bagaimana dengan di level UGM sendiri? Kita membuat bersama waktu itu Pak Rektor dan Pak WRSDM, jadi membentuk suatu tim satgas juga di level UGM. Dan saya kira itu suatu apa namanya yang bisa di suatu satgas, suatu teamwork yang luar biasa, karena memang dalam kondisi yang tidak biasa, orang juga tidak bisa meramalkan apakah ini dapat saya aman atau tidak, itu sangat sangat sumir sekali ya. Nah, tapi teman-teman sangat sangat intens di dalam melakukan perencanaan misalnya untuk screening online, untuk deteksi, dan mengembangkan tim-tim untuk respon cepat ya bila terjadi adanya kasus-kasus tersebut. Dan ini berlanjut ya, berlanjut, dan tentunya sekarang karena semakin besar dan sudah semakin bisa dikendalikan dan masyarakat juga semakin tidak panik ya. Jadi pemahamannya juga semakin baik, maka ini menjadi sudah banyak tim-tim yang terlibat, dan mahasiswa merupakan salah satu bagian di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini UGM juga berkontribusi besar di dalam membuat isolasi mandiri, yang awalnya dulu kita membuat untuk mahasiswa kita, yaitu karena di kedokteran untuk mahasiswa level profesi dan juga mereka yang di pendidikan spesialis, mereka tidak libur, maka mereka harus ada tempat-tempat isolasi ya, karena ternyata memang yang mempunyai misalnya keluarga yang rentan, nah tentunya juga perlu dipastikan bahwa dia pulang itu dalam kondisi yang sehat. Tetapi apabila dia terpapar, tentunya harus ada tempat di mana dia bisa diamati dan juga dirawat. Ya. Nah, pilar ketiga yang lain juga UGM dalam kondisi tersebut, ini yang saya sampaikan tadi, jadi mengembangkan call center, ya, call center yang khusus COVID, dan ini tidak hanya melayani untuk UGM ya, dan juga membuat suatu sistem yang kolaborasi ya untuk men-tracing dan juga untuk melihat mobilitas dari kasus. Selain itu, tim-tim peneliti juga luar biasa. Jadi kalau tadi disampaikan Prof. Nizam, ya lebih dari 100 mungkin karya yang dihasilkan dari UGM ini juga merupakan karya-karya yang sifatnya multi disiplin dan berkembang dengan cepat dengan suatu pemikiran bahwa kita harus mampu untuk keluar dari problem yang dihadapi sekarang ini. Dan saya kira ini yang sebelah kanan ya, yang tentang Jinos, ini keterlibatan seorang staf dari UGM dan dari MIPA yang saya kira ini memberikan suatu kontribusi besar di level nasional. Nah, ini yang lain adalah juga modeling dan juga aplikasi untuk COVID, jadi untuk membuat model-model ya untuk pengendalian ya, manajemen dan pengendalian ya, baik untuk tracing ataupun untuk modeling untuk pengambilan keputusan. Pilar keempat adalah mengendalikan point of entry, kemudian juga international travel dan juga transport. Yang kalau kita lihat memang di sini kan memang ada regulasi yang muncul, misalnya adanya PSBB misalnya ya, ataupun regulasi di UGM yang akhirnya misalnya tidak membolehkan mahasiswa untuk luring, jadi harus daring, yang rumahnya di luar Jogja maka tetap di sana, jadi postpone travel, dan kemudian semua kegiatan itu adalah online. Dan ini suatu hal yang kalau saya lihat ini hal yang terjadi sangat cepat ya.
Dulu kita begitu reluctant untuk menggunakan online ya, kelas online, tetapi di sini cepat sekali dan semua orang akhirnya terpaksa untuk melakukan itu. Dari yang terpaksa akhirnya menjadi suatu banyak kreasi-kreasi yang muncul ya di situ. Baik. Nah, ini selain itu adalah berkaitan dengan tadi ini saya kira yang disampaikan oleh Prof. Nizam. Jadi untuk dukungan yang kaitannya dengan logistik dan internet kuota ini bukan hanya dari kementerian, jadi jauh sebelum itu ini ada suatu gotong royong karena ternyata memang kami juga mempunyai mahasiswa-mahasiswa bidik misi yang tidak bisa pulang ya. Jadi artinya mereka tetap di boarding house dan kami memberikan bantuan berupa bantuan logistik untuk sembako dan juga untuk kuota. Dan ini dikoordinasi oleh adik-adik juga ya. Kemudian yang kelima adalah laboratorium ya. Ini juga suatu kontribusi dari UGM yang luar biasa. Bahwa kalau sekarang di Indonesia memang sudah ada banyak laboratorium, tapi pada masa 1 tahun yang lalu di Jogja ini hanya ada satu laboratorium dari BPTKL, itu pun hanya ada satu mesin PCR, dan satu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, yang memang dikhususkan untuk diagnostik. Jadi dia tidak terbiasa untuk untuk survei ya, sehingga biasanya tidak memeriksa banyak. Nah, UGM pada waktu itu terima kasih ini jajaran rektorat yang mendukung ya. Jadi artinya kami punya, tapi itu dari sebuah alat yang dimiliki oleh Tahia, Yayasan Tahia yang memang mempunyai proyek di Fakultas Kedokteran tentang nyamuk ya. Tetapi diperbolehkan untuk dipakai dan ditambah dengan satu alat dari LPPT. Akhirnya mulai kita mengelola adanya laboratorium dan ini sangat-sangat membantu adanya tracing pemeriksaan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau sekarang ini di laboratorium mikrobiologi ada 5 alat. Ada 5 alat. Jadi hasil dari donasi dari berbagai pihak. Sehingga kemampuan tracing dari di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini memang sudah jauh lebih baik, lebih tinggi, dan UGM mempunyai kontribusi yang besar dalam hal ini. Kemudian juga yang lain adalah banyak adanya kalau kita lihat dosen-dosen UGM mengembangkan bilik swab ini juga dengan berbagai model ya, dan juga beberapa mungkin transport untuk spesimen COVID ya, dan juga tadi untuk APD, dan juga ada tim yang mereka meneliti untuk sequence data untuk melihat perubahan mutasi ya, mutasi dari virus COVID-19, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Pilar keenam adalah tentang infeksi, prevensi, dan kontrol. Nah, tentunya di sini kita sudah kenal semuanya dengan 5M dan bagaimana fasilitas kesehatan, rumah sakit di sini juga berubah cepat ya. Jadi kalau kami di kedokteran dan yang biasa bekerja di rumah sakit ada masa di mana kita memang ketakutan antara kawan dan lawan sehingga di antara tenaga kesehatan sendiri itu kalau kami menyediakan sampai hari ini. Jadi setiap minggu kita itu memberikan APD khususnya untuk anak-anak didik kami. Jadi untuk mahasiswa profesi yang di rumah sakitnya dan juga mahasiswa spesialis. Dan itu cukup besar ya. Jadi semua hampir anggaran belanja itu memang digunakan untuk pembelian APD. Dan ini memang merupakan hal yang kita perlu tekankan bahwa mereka boleh tetap melakukan aktivitas, tetapi keamanan kesehatan itu nomor 1 ya. Jadi di sini
pilar ketujuh yaitu tentang manajemen kasus, ini juga berkembang sangat cepat, di mana UGM ini juga memiliki peran yang luar biasa karena kita mempunyai pusat studi manajemen kesehatan dan mempunyai produk-produk yang apa namanya diadop oleh Kementerian Kesehatan. Yang kalau kita lihat di sini, ini namanya rujukan COVID ini, kalau dulu bulan April 1 tahun yang lalu baru 100, orang ribut. Begitu mau ke rumah sakit yang mana, tidak ada yang mau nerima. Ya. Sekarang sudah sampai 700. Jadi sudah semakin baik ya cara untuk tata laksananya. Kemudian juga muncul adanya rumah sakit lapangan, termasuk kalau yang kita dengar ada Wisma Atlet ya, itu yang menangani untuk kasus-kasus ringan. Di sini kita lihat bahwa mulai muncul adanya suatu percaya diri ya, karena ternyata dengan protokol yang ketat itu menangani kasus ya COVID itu cukup aman ya. Ternyata sampai sekarang ini datanya memang demikian ya. Wisma Atlet yang merawat ya ribuan kasus itu aman-aman saja ya, karena mereka memberlakukan protokol yang ketat ya. Jadi saya kira ini semakin pede. Jadi selain juga dari tenaga kesehatan dan teman-teman ya mahasiswa yang bekerja di rumah sakit ini juga semakin pede, sehingga masyarakat juga semakin lebih terlayani. Nah, selain itu juga muncul adanya apa yang kita sebut dengan banyak sekali trial solidarity ya, yang merupakan multi-site trial ya untuk pengembangan obat, pengembangan vaksin ya. Kita sekarang juga mempunyai trial dan UGM menjadi salah satu kontributor di situ dari 6 pengembang trial untuk pengembangan vaksin merah putihnya. Pilar yang ke-8 adalah tentang dukungan operasional dan logistik yang kalau kita lihat di sini memang memerlukan kontribusi semuanya. Kita pernah dalam posisi nggak punya APD yang cukup. Ternyata di lapangan selain dari charity, tapi juga ada memproduksi, bahkan bekerja sama dengan masyarakat, para UMKM. Ini saya juga sangat mengapresiasi. Ada mungkin adik-adik pernah mengenal ini Sonjo ini ya, ini kreasi dari UGM yang sekarang malah justru juga ditularkan ke provinsi-provinsi yang lain. Jadi bagaimana mereka saling bekerja sama, bergotong royong ya, untuk menyelesaikan problem-problem di lapangan ya. Jadi tidak mengharap mungkin dari jalur yang formal, tetapi ini betul-betul usaha dari masyarakat. Dan gerakan tersebut banyak diapresiasi dan menghasilkan banyak hal ya. Misalnya untuk APD ini bahkan sampai dalam untuk keperluan ekspor ya. Jadi dengan bekerja sama dengan para UMKM ya. Jadi ini adalah kreasi-kreasi dan mahasiswa adalah salah satu aktor ya yang ada di dalam gerakan-gerakan tersebut ya. Pilar yang terakhir adalah kita tetap menjaga pelayanan kesehatan dan juga sistem yang ternyata ini sempat goyang karena COVID ini. Jadi ada masa di mana masyarakat sangat takut untuk pergi ke rumah sakit. Mungkin sekarang juga kunjungan belum kembali ya, tapi sudah mulai ada peningkatan data kunjungan ke rumah sakit. Adanya stigma orang pergi ke rumah sakit, bahkan ya di Sarjito ada yang keluarganya tidak mau ya, kamu nggak usah pulang aja, jadi nggak boleh pulang. Jadi ada masa seperti itu ya. Jadi di sini UGM juga berkontribusi aktif dengan memberikan pemikirannya untuk menghasilkan pedoman-pedoman di level Kementerian Kesehatan yang saya kira ini sangat baik. Dan mungkin sebagai catatan saja, saking banyaknya webinar, seminar ini ya, mungkin tahun 2020 ini
kami hanya FKKMK ini lebih dari 750 event, entah talk show, seminar, webinar, untuk peningkatan literasi publik. Nah, kalau sekarang kita sudah bergaul ke vaksin, nah tentunya ini kembali orang berbeda ya caranya berpikir, bahwa kita sekarang adalah perlu membuat diri kita imun supaya kita tidak terkena, atau kalau kita terkena ya kita akan menderita lebih ringan ya, jadi fatalitasnya menjadi lebih ringan, sehingga di sini vaksin menjadi satu faktor yang penting. Dan ini saya kira juga teman-teman ya, adik-adik semuanya juga mengikuti ya. Jadi ini merupakan instruksi yang cepat. Dan saya bisa mengatakan saya merasa bangga karena saya 2 minggu yang lalu mengikuti suatu webinar ya bersama global, webinar global, dan kebetulan saya diminta berbicara yang menunjukkan bagaimana kondisi dari bagaimana mengatasi kebutuhan vaksin di daerah zona selatan ini. Yang saya melihat bahwa Indonesia termasuk yang beruntung ya. Beruntung karena banyak negara-negara yang memang belum memulai program vaksinnya dan masih belum tahu. Bahkan mulai terjadi isu debat yang berkaitan dengan hak ya, hak kemanusiaan ya, dan mulai melakukan ya penyerangan ya, dari penyerangan terhadap industri-industri yang besar ya. Dan ini saya kira kita sangat beruntung bahwa vaksin bisa didapatkan free of charge, dan semua sumber daya ini saya kira semua prioritasnya diarahkan ke sana. Dan saya melihat bahwa di sini untuk meningkatkan kepercayaan ini luar biasa ya, Presiden kita bersedia untuk menjadi volunteer ya, volunteer yang pertama mendapatkan vaksin ini. Dan kalau sampai sekarang pertumbuhannya juga cukup cepat. Ini angka 1 minggu yang lalu, tapi sekarang itu sudah kalau prosentasenya itu sudah meningkat 1,7%. Jadi karena 0,5% kalau di Indonesia itu ya karena denominatornya besar, jadinya jumlahnya juga cukup besar ya. Dan prioritas untuk vaksinnya juga kita lihat sudah cukup jelas, dan sekarang ini sampai di fase kedua ya, dan kita mengharapkan di April ini sudah mulai menjangkau ke masyarakat umum ya. Dan Bapak moderator, saya kira dari apa yang saya sampaikan di sini, saya bisa menggarisbawahi beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana ini bisa terjadi dan situasi atau value apa yang muncul pada waktu itu. Memang di situ adanya suatu kepasrahan karena unpredictable pada waktu itu, tetapi kita tidak berhenti berusaha. Jadi kita mempunyai keyakinan, dan itu saya kira suatu hal yang luar biasa. Dan dari kondisi tersebut muncul suatu kegotong royongan, kolaborasi, tolong menolong secara natural, yang tentunya ini merupakan potensi yang perlu kita pupuk bersama. Kemudian juga value tentang pengorbanan ini juga menjadi hal yang kita lihat sangat kental, dan menghormati ya, menghormati perbedaan, menghormati juga orang yang mungkin sudah mau berkorban ya, dan kepedulian itu saya lihat juga semakin besar. Nah, saya melihat bahwa kemungkinan COVID ini mungkin kita tidak tahu berapa lama lagi ya, tetapi yang jelas tidak akan cepat berakhir ya, dan mungkin juga akan ada kesulitan yang panjang. Nah, di sini saya kira kita perlu berhati-hati, jangan sampai itu terus kemudian menjadi suatu frustrasi yang tadinya suatu kolaborasi bagus, tolong menolong bagus, tapi terus kemudian menjadi berbalik ya, karena mungkin orang bosan atau wah ini nggak selesai-selesai ya kembali lagi seperti dulu ya. Itu yang saya kira perlu kita kuatkan dengan dengan forum-forum yang diskusi seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Multasar, sebagai sharing dari FKKMK.
Terima kasih. Assalamualaikum.